Sejarah pembangunan tembok Zulkarnain tak bisa dilepaskan dari ancaman yang datang dari suku Yakjuj dan Makjuj, suku yang dikenal luas karena kejahatannya. Tembok ini dibangun dengan penuh harapan untuk melindungi masyarakat sekitarnya dari kegelapan dan ancaman yang mengintai. Raja Zulkarnain menegaskan bahwa tembok ini adalah rahmat yang diberikan oleh Tuhan, dan bahwa kepergiannya merupakan bagian dari janjinya. Ini diungkapkan dengan jelas dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi, yang menggambarkan hubungan spiritual antara kekuasaan manusia dan kehendak ilahi. Nabi Muhammad SAW telah meramalkan bahwa tembok tersebut akan terbuka, menandakan keluarnya Yakjuj dan Makjuj. Ramalan ini mengisyaratkan adanya bencana besar yang akan menghampiri umat manusia di akhir zaman, mengajak kita untuk merenungkan makna dari setiap peringatan yang tersimpan dalam kisah-kisah suci. Kisah usaha untuk melubangi tembok tersebut membawa dampak yang sangat signifikan dalam konteks akhir zaman. Di satu sisi, ini mencerminkan harapan akan keselamatan, sementara di sisi lain, menunjukkan kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh umat manusia yang berjuang di tengah ancaman yang terus mendekat. Khalifah Al-Waisk sangat ketakutan setelah mengalami mimpi yang menakutkan tentang tembok yang jebol, sebuah pertanda akan kebebasan Yajuj dan Majuj. Mimpi ini menjadi tamparan keras, menjadi peringatan akan malapetaka besar yang mungkin segera menghampiri umat manusia, menggugah hati kita untuk bersiap menghadapi tantangan yang ada. Proses pencarian tembok Zulkarnain melibatkan banyak prajurit dan perlengkapan, menggambarkan dedikasi dan komitmen yang ditunjukkan oleh Khalifah dalam mencari kebenaran di balik ancaman yang mencekam. Sebuah perjalanan penuh tantangan, di mana keberanian dan harapan saling berpadu dalam menghadapi kenyataan yang tidak pasti. Fenomena warna air laut hitam yang gelap disebabkan oleh cuaca mendung dan benda-benda yang tenggelam, menciptakan suasana yang penuh misteri di wilayah tersebut. Ini menambah nuansa dramatis pada kisah yang sedang terungkap, seolah alam pun ikut merasakan ketegangan yang sedang berlangsung. Sebuah kota hantu ditemukan, di mana penduduk berada dalam kebisuan, berbicara dengan bahasa yang terisolasi. Ini menunjukkan adanya budaya yang mungkin belum terjamah oleh zaman modern, mengingatkan kita akan betapa beragamnya perjalanan manusia dalam menghadapi waktu dan perubahan. Di Ngarai Darial, sebuah gerbang atau dinding yang terbuat dari bahan besi tembaga menjadi bukti sejarah yang menghubungkan berbagai budaya di kawasan Kaukasus. Warisan ini merupakan jembatan antara masa lalu dan masa kini, mengingatkan kita akan kekayaan dan kedalaman sejarah yang harus kita hargai. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa tembok besi tersebut berfungsi untuk menyumbat lubang besar yang dapat diakses oleh Yakjuj dan Makjuj. Ketakutan dan keengganan mereka untuk mengusik tembok menunjukkan nilai-nilai perlindungan dan kehati-hatian yang mengakar dalam diri mereka. Salam Tarjuman menemukan bukti fisik dari tembok besi yang kuat, meskipun mulai retak. Ia berusaha meyakinkan Khalifah Al-Wajj tentang potensi bahaya yang akan datang, sebuah usaha yang dipenuhi dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi dari perbuatan manusia. 60 tahun kemudian, Khalifah Al-Muqtadir menemukan kembali tembok Zulkarnain. Dalam penemuan ini, Ibnu Fadlan juga melihat Yakjuj dan Makjuj, makhluk dengan ukuran yang sangat besar, menambah kedalaman kisah yang penuh misteri dan rasa takut akan ancaman yang datang dari segala arah. Yakjuj dan Makjuj digambarkan dengan ciri fisik yang unik, seperti wajah yang menyerupai tameng dan datang dari berbagai arah. Deskripsi ini semakin memperkuat ketegangan dalam kisah ini, menggugah rasa penasaran dan ketakutan kita akan masa depan. Tembok Zulkarnain menyimpan banyak misteri, dengan beberapa teori menyebutkan bahwa tembok ini mungkin adalah tembok besar yang ada di Cina. Diskusi mendalam mengenai lokasi ini dapat diperluas di lain kesempatan, memicu minat dan rasa ingin tahu tentang sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Penting bagi kita untuk memahami kisah-kisah sejarah dan keagamaan, di mana setiap informasi yang benar berasal dari Allah. Kesadaran akan kesalahan yang pernah ada juga disampaikan sebagai bagian dari pembelajaran, mengingatkan kita akan betapa berharganya pelajaran dari masa lalu.